Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke video pembahasan tentang CNC, Computer Numerical Control. Ini part kedua, dan di part kedua ini akan saya bagi ke dua video yang berbeda ya, karena di video part 2 selanjutnya nanti akan saya bahas tentang penggunaan G-code, M-code, dan beberapa kode notasi pada CNC. Oke, jadi di pembahasan part 2A ini saya akan membahas tentang increment dan absolute movement. Jadi pergerakan penambahan dan pergerakan secara absolut. Pergerakan apa itu? Nah, kita kembali ke materinya. Oke, jadi di sini ada sedikit penjelasan ya. Jadi kalau absolute itu sendiri artinya perpindahannya itu secara mutlak dan berorientasi pada titik koordinat doang gitu. Jadi kalau misalkan dari titik x 0,0 gitu ya. Berarti kalau misalnya pindah ke titik 5,2 ya tinggal pindah ke 5,2 gitu. Sedangkan kalau increment itu kalau misalkan basis kita itu berada pada titik 0,0 dan berpindah ke 5,2 gitu, berarti x-nya 5, y-nya 2 gitu kan. Nah, itu yang dijadikan acuannya itu selisihnya gitu, selisih dari titik tujuan dengan titik sebelumnya gitu. Dan dia nanti juga berorientasi juga pada koordinatnya juga ya, tergantung nantinya. Jadi di sini juga ada penjelasan incrementnya itu, yakni perpindahan berdasarkan selisih dua titik dan memperhatikan Cartesian sebagai acuan vektor. Nah, kita langsung aja ke contohnya seperti apa. Nah, ini ada contoh cukup simpel ya. Jadi di sini ada pergerakan dari titik awalnya yakni 1,1, kemudian titik kedua ya. Di sini ada 1,5, 1, berarti x-nya 1,5, y-nya 1. Kemudian titik terakhir, titik ketiga yakni x-nya 2, y-nya 2. Di sini bisa kita perhatikan ya, kalau untuk absolut sendiri ini gerakannya ya sesuai dengan penjelasannya tadi. Jadi dia tuh pergerakannya mutlak gitu berdasarkan titik koordinatnya saja. Jadi kalau misalkan titik pertamanya itu berada pada x1 y1, kemudian titik keduanya itu 1,5,1 ya. Nah, titik ketiga ya sesuai dengan titik koordinatnya gitu ya. Ini terletak pada x2 dan y2. Nah, sedangkan pada increment ini dia terjadi penambahan ya. Karena dia berbasis itu terhadap titik tujuan dengan selisih titik sebelumnya gitu. Nah, di sini titik pertama ini kan 1,1 nih, x1 y1. Sedangkan titik kedua ini kan 1,5,1 gitu ya. Nah, berarti selisih ya, selisih tujuan dengan selisih titik sebelumnya. Jadi 1,5 dengan 1 itu selisihnya berapa? Kan 0,5 ya. Jadi di sini increment. Jadi increment itu sendiri kalau dalam bahasa Inggris itu penjumlahan ya, penambahan gitu, iterasi lah. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwasannya pada sumbu x itu di increment kan pada titik keduanya berubah nih ya posisinya. Nah, selisihnya berapa ya? Selisihnya 0,5 gitu. Nah, kenapa y-nya 0? Ya karena dia nggak berpindah secara sumbu y gitu. Artinya selisih sumbu y pada titik kedua dengan titik pertama itu tidak ada gitu, karena sama-sama masih pada sumbu y-nya tuh 1 gitu. Jadi belum ada selisih. Nah, sedangkan kalau misalkan kita perhatikan pada titik sumbu ketiga nih ya. Di sini kan bisa kita perhatikan x-nya ini 2, sedangkan pada titik kedua ini dia sumbu x-nya ini 1,5. Jadi kalau kita perhatikan pada sumbu x-nya saja berarti selisih antara 2 dengan 1,5 itu kan 0,5. Jadi di sini incrementnya ditambahkan lagi ya ini 0,5 agar bisa mencapai 2 gitu. Nah, kemudian nanti kalau bisa kita perhatikan ini kan y-nya jauh banget nih ya. Nah, ini juga berpengaruh gitu. Nah, baru di sininya ada y-nya 1 di sini. Kalau bisa kita perhatikan pada sumbu y-nya pada titik ketiga ini kan 2 ya. Pada titik kedua ini sumbu y-nya itu 1. Jadi selisih 2 dengan 1 itu 1. Makanya pada titik ketiga kalau inisialisasi pada pendekatannya increment nantinya ya ini bisa kita tulis
X 0,5 dan Y 1. Oke. Nah, di sini ada contoh juga. Ini sudah jadi bidang ini ya, solid 3D ya. Jadi saya buat dulu ini di software SolidWorks, kemudian ini saya measure untuk masing-masing bagian dari sisinya. Oke, ini kita langsung aja. Jadi titik pertama ini A, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini 0,0. Kemudian ini selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di absolute-nya itu sendiri dulu ya. Di absolute dulu. Ini titik A-nya ini kan X0 Y0 ya. Karena ini titik kita acuannya di sini deh, 0,0-nya gitu kan. Kemudian ketika dia hendak berpindah ke B, pergerakannya nantinya itu pergerakannya kan sejauh 80 ya. Kalau misalkan kita lihat di sini pada sumbu X-nya itu dia pergerakannya 80 dari titik A ke titik B. Kemudian Y-nya 0 karena dari titik A ke titik B ini masih satu pada planar yang sama ya, dia belum ada berpindah. Jadi sumbu Y-nya itu masih sama 0. Kemudian kita bergerak ke titik C. Nah, titik C ini kan ini bisa kita perhatikan ya. Panjang dari objeknya ini, objek bidang 2 dimensi ini 2 dimensi ya, ininya kita acuannya dulu. Nah, ini kan panjang ini kan kelihatan ya, 100,00 berarti 100 mm ya. Nah, karena ini absolut, jadi dia tetap 100 gitu, walaupun dari 80 ke 100 ini kan kalau di increment kan nambah ya. Kita bisa lihat pada tabel ketiga di increment kan nambahnya cuma 20 gitu. Sedangkan di absolut tetap 100. Nah, jadi pergerakan pada bidang C ini dari B ya ini 100 min 20. Loh, kenapa min 20? Karena di sini kan kita ini ya, kita membuat basisnya 0,0 itu pada titik teratas dari objeknya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita mengingat Kartesian, kalau Y itu setiap ke bawah berarti kan dia minus ya. Nah, sedangkan kalau misalkan X ya juga begitu. Kalau ke kanan itu plus, ke kiri itu minus kalau ini acuannya dari 0,0 gitu. Nah, kemudian di sini kita berpindah ke titik D. Ini ke ini ya, baris keempat. Di sini X-nya masih sama 100. Nah, kemudian Y-nya itu min 50. Nah, karena dia sudah benar-benar berada di ujung paling bawah kanan dari bidangnya ya. Jadi panjangnya itu udah 100 ya. Terus lebar atau ketinggian lah ya, bisa kita bilang di sini itu 50. Jadinya pada baris keempat ini bisa kita perhatikan titiknya itu kalau absolut ini 100 dan Y-nya min 50. Kemudian di sini kalau kita berpindah ya ke titik E, ini X-nya itu 50 gitu. Aduh, maaf. X-nya ini 50. Nah, kenapa X-nya 50? Karena kan ini tengah-tengahnya ya, tengah-tengah dari sumbunya. Nah, tengah-tengah dari sumbu X-nya ini kan panjangnya 100. Tengah-tengahnya 50 ini sudah terinisialisasi ya. Saya buat di software sebelumnya. Nah, ini 50. Kemudian pada titik E pula Y-nya itu min 50 gitu karena belum berpindah ya, karena masih benar-benar pada di sudut paling bawah lah. Artinya ini udah paling ujung gitu. Jadi ini secara sumbu Y ini masih min 50. Nah, kemudian ketika bergerak ke sumbu F ya, ini baris keberapa nih? 2 dari terakhir deh. Nah, ini X-nya 0 ya. X-nya 0 kenapa? Ya karena ini udah paling kiri ya. Karena kita inisialisasi A-nya ini 0,0 ya. Jadi apapun yang secara vertikal terhadap A ini udah 0 semua ini secara sumbu X gitu. Jadi pada dia ketika dia bergerak ke sumbu F, maka X-nya itu sudah 0. Nah, kemudian absolutnya berapa? Ini 33 min 33,19. Ini saya lupa untuk menginisialisasi ya secara grafik di sini, secara visualisasinya untuk menuliskan ukurannya, tapi ini min 33,19.
Nah, ini min 33,19 dari mana? Ini dari titik A ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan pada titik C ya, ini berarti pada kolom ketiga ya. Baris ketiga, sorry. Baris ketiga, kenapa Y-nya min 20 sedangkan 30? Nah, kalau baris ketiga ini kan dia min 20 karena dia kan acuannya terhadap ini ya, bidang horizontal yang paling atas. Sedangkan 30 ini kan dia basisnya itu terhadap ini ya, horizontal vertikal yang paling bawah gitu. Jadi 50 dikurangi 30 ya 20 kan gitu. Nah, kalau untuk titik F ini sesuai ya, cuman saya lupa memvisualisasikannya saja. Oke, terus kembali lagi ke titik 0. Jadi pergerakannya seperti ini kalau absolut. Nah, kalau increment itu sama saja sebenarnya, cuman kita harus lebih teliti kalau menggunakan increment karena terkadang dalam pergerakan itu kan kita umumnya ya, kita kebiasaan kita kan biasanya memperhatikan dari sudut atau ukuran yang sudah ditentukan gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pendekatan increment pada pergerakan CNC nantinya, kita tuh harus lebih aware lah gitu, lebih berhati-hati karena kita harus tahu gitu pergerakan kita tuh hendak ke titik kemana dan titik sebelumnya itu berapa gitu. Jadinya kita tahu kita tuh mau menjumlahkan bidang X atau Y-nya itu seberapa besar gitu nilainya. Jadi titik pertama ini masih 0,0 ya, sama halnya seperti absolut. Kemudian ketika dia bergerak ke titik B itu X-nya 80 sama juga. Kemudian Y-nya 0. Nah, terus pada baris ketiga, ya ini titik C, pergerakannya itu jadi cuma 20. Nah, loh kok bisa 20 gitu kan? Ya iya, karena dia basisnya seperti ini. Titik tujuan selisih dengan titik sebelumnya gitu. Nah, jadi karena pergerakannya ini menuju ke X100, jadi 100 dikurang dengan 80. Jadi penambahannya itu sebesar 20 pada sumbu X. Kemudian increment pada pada sumbu Y itu min 20 ya. Ya normal karena dia kan secara horizontal dan vertikal dia belum bergerak ya si Y-nya. Jadi Y-nya min 20 karena secara vertikal dia bergerak sejauh 20 ke arah bawah, artinya itu minus. Kemudian pada sudut D ya, pada baris keempat itu X-nya 0 karena tidak berpindah sama sekali secara sumbu X, tapi dia berpindah secara vertikal gitu ya. Jadinya min 30. Sedangkan kalau misalkan kita lihat baris keempat ya, pada absolut itu Y-nya min 50. Di sini udah bisa paham lah ya kira-kira kenapa Y-nya seperti ini dibandingkan absolut dengan increment seperti itu. Kira-kira seperti itu aja mungkin pendekatannya. Jadi sebenarnya kurang lebih aja baik itu absolut atau increment, dia nggak ada satu hal yang menjadi downside lah. Cuman yang jelas kalau misalkan kita pakai pendekatan increment, maka kita harus lebih teliti dalam menginisialisasikan koordinatnya gitu. Karena kita harus tahu titik kita sebelumnya dengan titik tujuan kita itu nilainya berapa gitu. Dengan begitu kita bisa menentukan besaran dari untuk inisialisasinya gitu pada kartesiannya. Oke, mungkin itu aja pembahasan untuk video ke-2A ya. Saya akan buat lagi pada video 2B, ya ini untuk membahas kode G-code, M-code, dan beberapa kode-kode yang biasa umumnya dipakai pada mesin CNC. Oke, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.